Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sampai di mana, Pak? Suami memandikan istri atau sebaliknya. Para fuqaha sependapat atas bolehnya wanita memandikan suaminya. Boleh, karena kemarin sudah dibahas. Bagaimana kalau laki-laki itu meninggal di tengah-tengah kaum wanita, atau sebaliknya. Muncullah berbagai pendapat dalam pembahasan subbab mayit ditayamumkan. Pada pembahasan yang lalu kan gitu ya Pak ya dia. Nah itu. Nah ini bagaimana kalau suami istri? Suami itu ya suami, istri itu ya istri, bukan mahram kok. Suami itu bukan mahram, ya suami. Gak ada hubungan apapun, hubungannya ya karena pernikahan itu. Aslinya kan orang lain, tidak mahram. Ya karena dinikahi lalu jadi istri. Tapi tidak mahram, ya istri ya suami. Dasarnya adalah hadis ya, yang bersumber dari Aisyah ini. Berkata Aisyah, lawis takbaltu min amri, itu jika saya menghadapi min amri suatu persoalan, mastadbartu, itu saya tidak akan membelakanginya, atau saya tidak akan mengabaikannya. Istadbaro itu burekno itu. Gak ngereken itu, istadbaro. Maghasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu, tidaklah memandikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para istrinya. Jadi istrinya Nabi itu ikut memandikan Nabi. Itu artinya boleh. Soal kemudian bagaimana secara etika itu kemarin kan sudah dibahas. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya suami memandikan istrinya. Jumhur membolehkannya. Itu berbeda itu karena apa? Karena pendapat. Sekali lagi, kenapa sih terjadi berbeda? Itu yang pertama, karena petunjuk nas itu sendiri tidak semua bersifat qat'i. Apalagi Al-Quran. Bab Al-Quran kalau sebagian besar bersifat qat'i tidak bisa merespon dinamika kehidupan ini. Bahkan menurut para ulama yang bersifat qat'i itu kurang lebih hanya sekitar 10%. Yang 90% itu bersifat dhanniyud dalalah. Dilalahnya itu bersifat dhanni. Butuh pemahaman, butuh dipahami. Kira-kira yang dikehendaki Allah itu kayak apa? Nah ternyata ketika memahami dari teks itu para ulama bisa tidak sama.
Dan itu tidak hanya terjadi pada Al-Quran, juga terhadap pada hadis. Yang beda itu memahaminya. Loh kok begitu ya? Memang begitu agama itu. Ya, semuanya ku anane. Tuh. Ya begitu itu adanya itu. Makanya memahami itu penting. Karena manusia ini diberi oleh Allah kayak begini ini. Jumhur membolehkannya berdasarkan riwayat Daruqutni dan Baihaqi bahwa Ali memandikan Fatimah radhiyallahu anha. Juga karena sabda Rasulullah tapi belum terpraktekkan. Belum terpraktekkan. Angan-angan. Keinginan Rasulullah kepada Aisyah, lau muti qabli la ghasaltuki wa kafantuki, rawahu Ibnu Majah itu. Ini belum pernah terjadi, tapi Nabi bilang seperti itu. Lau muti, jika kamu itu meninggal qabli sebelum aku, itu. La ghasaltuki, tentu aku akan memandikan wa kafantuki, dan akan mengkafani. Itu Nabi bilang kepada Aisyah. Tapi belum dilaksanakan, Nabi meninggal terlebih dahulu. Dan justru ya, yang memandikan Nabi itu istrinya. Nah, cuma didukung dengan realitas bahwa Aisyah bahwa ketika Fatimah meninggal itu Ali yang memandikan. Fatimah itu meninggal 2 bulan setelah Rasulullah, kurang lebih itu 2 bulan setelah Rasulullah meninggal. Dan Fatimah itu sudah diberi info, bahasanya diberi tanda oleh bapaknya itu, oleh ayahnya itu. Rasulullah itu kan sangat mencintai kepada anaknya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib izin kepada Rasulullah untuk menikah lagi, itu ya, menikah lagi punya istri yang kedua, tuh, Nabi bilang, Fatimah itu anakku. Kalau kamu menyakiti Fatimah berarti kamu menyakiti aku, dan aku ini Rasulullah. Itu gak situ Ali dijawab ngono tok. Saiki gak urusane gitu ya. Ali kasih, karena itu Ali itu hanya punya istri Fatimah selama beliau menjadi istri Fatimah, baru setelah meninggal, nah itu kemudian Ali punya anak lagi dari istri yang lain itu. Itu didukung dengan realitas itu, maka jumhur kemudian berpendapat boleh, Golongan Hanafi, nah itu mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh suami memandikan istrinya. Menurut siapa? Mazhab Abu Hanifah, golongan Hanafi mazhab. Seandainya tak ada orang kecuali suami, hendaklah ia menayamumkannya. Ini persoalan yang kemarin itu. Hanya hadis-hadis tersebut mematahkan pendapat golongan Abu Hanifah. Ya begitu para ulama itu. Tapi hadis ada, Rasulullah dimandikan oleh istrinya. Lalu ada keterangan juga di dalam hadis apa yang menjadi angan-angan Rasulullah. Angan-angan itu ada yang mengatakan juga bagian dari hadis. Namanya hadis apa itu? Hadis apa Pak? Hadis Hammiyah. Hadis itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada hammiyah. Nah, gitu.
Qauliyah itu ya ucapan Nabi itu. Kalau fi'liyah itu perbuatan Nabi. Kalau takririyah itu penetapan Nabi atas perbuatan sahabat. Penetapan itu komentar lah, komentarnya Nabi itu komentarnya apa itu bahasa kita itu. Bukan penetapan koyok hakim gitu, bukan. Komentar. Bahasanya begitu, namanya takrir, penetapan Nabi. Ono sahabat mangan nopo jenenge dagingnya biawak, ngoten lho. Nabi menengahi, gak komentar. Berarti daging itu halal. Ngoten lho, Pak. Itu namanya penetapan. Lalu angan-angan kayak puasa tanggal 9 bulan apa? Muharram. Bulan apa? Muharram. Yang kemudian dikenal dengan Tasu'ah. Yaumu Tasu'ah itu. Hari yang ke-9. Itu Nabi kan seandainya gitu tahun depan masih diberi oleh Allah ya, umur panjang, insya Allah Nabi akan berpuasa. Tapi sebelum melakukan itu beliau meninggal terlebih dahulu. Nah, itu namanya hamiyah, angan-angan. Ya kayak begini gitu. Laumuti qabli, yaitu seandainya engkau meninggal qabli, sebelum aku, la ghasaltuki wa kafantuki. Tapi apakah Nabi pernah memandikan istrinya? Tidak ada keterangan. Seandainya kok itu bilang kepada Aisyah. Nah, itu kemudian dipahami sebagai dasar bolehnya suami memandikan istri. Wanita memandikan anak kecil. Berkata Ibnu Munzir, semua ulama yang dikenal telah ijma bahwa wanita boleh memandikan anak yang masih kecil. Kecil itu artinya anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Istilah kecil itu ya belum balik. Kalau sudah balik namanya dewasa. Karena balik itu diterjemahkan dengan dewasa. Tuh. Dewasa. Nanti kalau sudah balik itu ada yang kemudian dikenal dengan ahliyatul ada. Itu ahliyatul ada itu ada yang namanya nakis, ada ahliyatul ada at-tam. Kemampuan bertindak. Ya, secara umum kemampuan bertindak itu ya balik tadi itu di dalam hukum agama. Tapi di bidang-bidang tertentu nah itu ada persyaratan lain ya, dan biasanya di masing-masing daerah negara itu tidak sama. Kayak kita di Indonesia, seseorang dianggap cakap bertindak itu kalau usianya sudah 17 tahun. Itu namanya ahliyatul ada. Itu bahkan ada yang membagi itu ahliyatul ada at-tam, ahliyatul ada an-nakis. Kayak misalnya di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia itu yang dulu, tidak yang berdasarkan undang-undang nomor 16 ya, tahun 2019 yang bukan itu, yang sebelumnya. Laki-laki itu kalau usia 19 tahun lalu ia ya, berkeinginan untuk menikah, itu boleh. Secara persyaratan administrasi itu boleh, tapi harus ada izin dari orang tuanya, bukan kedua, dari orang tuanya. Tapi kalau dia sudah mencapai usia 21 tahun, maka izin itu tidak diperlukan. Nah, kalau dikaitkan dengan ahliyatul ada, maka yang usia 19 tahun itu yang masuk kategori ahliyatul ada an-nakis. Kecakapan bertindak di dalam perkawinan tapi masih belum sempurna. Karena itu harus ada
izin dari orang tuanya. Ketika usia 21 tahun, ya itu dianggap sudah cakap bertindak. Maka itu kemudian disebut dengan ahliyatul ada atam. Seperti itu. Dalam konsep usul fikih kayak seperti itu. Kalau perempuan dulu usia 16 tahun sampai 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun sampai 16 tahun itu namanya ahliyatul ada an-naqis. Di atas 19 tahun namanya ahliyatul ada atam. Di bawah 16 tahun bagi perempuan, di bawah 19 tahun bagi laki-laki, itu namanya belum balik, dalam arti apa? Hukum perkawinan. Belum punya keahlian di dalam melaksanakan tugas itu. Durung cukup umur, ya itu. Nah, anak kecil itu ya berarti belum balik menurut agama. Balik itu dewasa, pun sering kalau sampai dewasa itu diukur dengan ikhtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kalau keduanya belum, nah para ulama kemudian menetapkan berdasarkan usia. Nah, yang paling maksimal itu adalah di kalangan mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu menetapkan usianya 15 tahun. Meskipun belum pernah ikhtilam, meskipun belum pernah haid, kalau usianya sudah mencapai 15 tahun, berarti ia sudah dianggap baligh. Berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat para ulama. Tapi 15 tahun yang sering itu adalah pendapatnya Imam Malik, yang diikuti juga itu oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Tidak 15 tahun, lebih rendah daripada itu. Itu kok beda? Itu kan tentu berdasarkan pengalaman. Sehingga dulu ada penelitian, nggak tahu mungkin ada perubahan sekarang barangkali. Kecakapan bertindak menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu baliknya itu usia berapa? Nah, itu dilakukan penelitian. Orang Indonesia ini loh, baliknya itu usia berapa? Itu yang dijadikan subjeknya ya anak SD kelas 6, SMP kelas 1, 2 itu. Sekitar itu. Pokoknya yang di bawah 15 tahun, di atas 11 tahun, 11 tahun ke atas lah, yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Nanti kemudian dengan rumus itu dibuat, oh orang Indonesia itu baliknya usia sekian, berdasarkan usia antara ini gitu itu. Pun selesailah memandikan mayat, sampai mentayamumkan. Kain kafan sekarang, mengkafani. Satu, hukumnya mengkafani mayat dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain, hukumnya fardu kifayah. Pokoknya dibungkus. Kalau sekarang nggak ada masalah. Zaman Nabi itu ya karena kain tidak seperti sekarang. Makanya ada pembahasan isbal, barang itu apa itu. Ada pembahasan irit air. Itu. Nabi golek wudu berapa banyaknya Pak? Satu mud. Nek mandi janabat itu berapa banyaknya? Saksok. Tapi lah sampean saksok ya gak cukup saiki. Lagi cewek nguyut tok ya Ben. Ang cewek nguyut ae ping 3. Durung ijo isi kile ya Ben itu. Ngono jeneng wastafel rau barang sampean. Takane dijuki maneh. Ya gak cukup ngoten.
Tapi prinsip penggunaan yang begitu itu jangan sampai berlebihan itu iya. Meskipun ukuran berlebihan itu sangat kondisional. Ukuran berlebihan itu prinsip ya memiliki sikap untuk hemat. Delek sampean wudu nang terus buka keran terus sampean ngene-ngene kerane sampean jarno, iku jenenge membuang air. Keran. Nek biyen wudu kan diciduki ngene dadi ya nek pakane gak bisa ya gak ya meneng ya saiki lak gak. Wong dibuka kerane. Lah nek kerane metune buanter lak ya rada akeh ngoten banyune. Nggih. Ya memang begitu. Ini gak ditutup loh, ini gak ditutup awak dhewe. Artinya yang dibuang yang tidak dipakai wudhu itu banyak. Bahkan mungkin bisa lebih banyak itu. Yang terbuang yang tidak dipakai untuk wudhu itu. Karena kita pakai keran. Zaman Nabi kan gak ono keran ini. Nggih. Jadi ya bisa sangat hemat wong disok, tergantung ngesoke lah ngono sampean. Titik diratakno ya kenek, lah kan tergantung. Nah, itu. Saiki wudu banyune ngericik-ngericik ngono ya gak puas kita itu. Jadi apa saja boleh. Pokoknya penting hemat karena waktu itu tidak ada kain. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Khibab radhiyallahu an ceritanya. Iki cerita. Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajarna kami berhijrah. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu, kami berhijrah itu untuk mencari ajrihi syai'an, untuk mencari wajah Allah. Untuk mencari apa? Keridhaan Allah. Fawaqa'a, maka jatuhlah, maka kita terima. Fawaqa'a gitu. Ajruna, pahala kami ala Allah, atas Allah. Ya oleh pahala kabeh hijrah. Wong hijrah itu sorone kaya ngono sampeyan ya. Nabi ku nyebarno agama Islam itu nggih. Ndak seperti kita enak ngene iso lungguh-lungguh. Mari ngantuk-ngantuk meskipun setengah. Nabi ini ngomong sak ayat wis disawati watu bisa. Disawati tletong Nabi. Ngomong sak omong wis dihina Nabi, wis dielek-elekno. Oke. Wis diantemi bareng Nabi. Lho sora Nabi ini. Sora gaya awak dhewe. Oke. Ternyata Nabi dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, tidak kemudian begitu menyebarkan, enak Nabi duduk barek ya silos gak Nabi ya beruber jadi gak iso bayang lah sampean wong koyok Nabi ya bakal ngerasa sabar awak dhewe saiki iku soalnya awak dhewe iki gondokan wah lah Nabi ini godok ada. Siapa sih ikut jenenge ada salah seorang sahabat jenenge siapa Munib siapa itu yang dia mengatakan tidak ada Nabi itu yang mengalami tindak kekerasan selain Rasulullah itu karena setiap hari itu tidak pernah lepas daripada tindakan kekerasan. Bendino. Lha sampeyan iki lho pindah Nabi nang ngene Thaif lho ya diwasawati watu lho sampeyan sampai bocor Nabi ngoten sampai darahe metu. Lah berarti wis temen ta ya. Saiki nang pengadilan kan saiki. Ya dadi urusan sampeyan saiki.
Lho ngene lho Nabi lho ya. Jadi Jibril, kita apakno wong iku. Aja diapak-apakno, iku umatku iki durung ngerti. Bahasa wong kene, iku umatku cek goblok iki lho ya. Elek cerdas gak ngono. Lha iku lho Nabi lho mlaku teko Thaif sampai batasan niki mana? Kornal manazil lho Nabi. Ya, apa sih sampeyan? Dalam kondisi Nabi menangis itu. Kok tidak berhasil menyampaikan dakwah di kalangan orang-orang Thaif. Padahal Nabi itu dirawat orang Thaif. Halimatu Sa'diyah itu kan orang Thaif. Yang menetai Nabi itu kan orang Thaif. Nabi pernah hidup di Thaif kok. Ini sih disawati waktu. Iku bahasa wong Thaif iku wong sing paling duwe keadaban. Ngono sik nolak Nabi. Dudu kaya wong Quraisy ngoten mboten sing pancene wis terkenal watake kasar ngene iku mboten. Wong Thaif itu kan beda. Lho ngono lho sik ngusir Nabi ya. Tempat Nabi bersandar sampai saiki lho. Dikai masjid, dikai bangunan masjid meskipun yo gak masjid gede ngene enggak. Tempatnya itu masih ada di mana Nabi saat itu mengalami kayak seperti itu. Awak dhewe nulis gondok semaris. Ojo maneh disawati waktu kena omongan gak enak wis gondok awak dhewe sedes. Nggih ta? Awak dhewe niku ngaten nggih. Bisa itu Nabi itu. Makanya sebagai bentuk apresiasi kita kepada Rasulullah sebagai umatnya, kita itu diperintah mengucapkan apa? Shalawat. Gitu. Terutama kalau panjenengan umroh lalu masuk di daerah Medina, masuk di daerah haram. Karena Medina itu ada tanah haram, meskipun tidak sama dengan tanah haramnya Mekah. Tapi ada batasnya itu. Ada batasnya. Kalau secara umum batasnya itu 2 gunung itu. Gunung yang ada di sebelah utara dan gunung yang ada di sebelah selatan. Gunung di utara itu Gunung Ir itu namanya itu. Yang kemudian Nabi menyebut Gunung Uhud itu. Yang sebelah selatan itu gunung yang dekatnya ini apa? Dekatnya Bir Ali itu. Dekatnya Bir Ali. Itu ada tandanya itu, ada tugunya itu. Di atas gunung itu kelihatan. Itu batas tanah haram. Lah saat seseorang masuk tanah haram, Medina, iku opo sing dilakoni ya. Ini gak ngerti ya belanja-belanja ae tak ngono. Belanja-belanja tok. Itu namanya Gunung Ir dan Gunung apa? Gunung Tur itu namanya itu. Sampai nek mlebu nek bae umroh mlebu nang gone mau masuk itu sampean kelihatan. Pokoknya mau masuk ke areal dari Ali itu kelihatan sebelah kiri. Bab nek balik itu kadang gak lewat kono dalane. Lewat sing rada ningso terus munggah ngene tadi ya. Tapi ya kadang ya ketok. Nek sampai pas muter gini itu kelihatan. Itu anak tugune. Yang kemarin Pak Wid, ya Universitas Islam Medina itu separuh wilayahnya itu masuk tanah haram, separuhnya tidak. Tanah haram Medina, tanah haram Medina itu. Nah itu ada itu di situ itu yang harus kita lakukan itu. Oke. Dan apa namanya sholawatnya itu ya tidak. Ya, salawatnya itu ada assalamu wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pakai alaika bukan ala Rasulillah, tidak. Karena apa? Seolah-olah Rasulullah itu masih hidup. Siapa sing berziarah ke tanah haram ini berziarah kepadaku seakan-akan saya ini masih hidup. Kayak berziarah saat saya masih hidup. Karena itu domirnya dirubah alaika itu.
Katane Pak nggih. Ojo mlebu guyut tok. Pamane mlebu ngantuk maneh kan ya. Iki nek di tanah haram apa gak karo. Tapi kula ya gak ngerti iki mlebu apa gak. Mutawif biasa sing ngerti niku. Soale batasi kalau kudu ngoten. Kecuali kaya tanim ngono jelas batasi kok embong. Kita ke Bandara Medina itu ya pokoknya wis teko Gunung Uhud ya baru masuk ngoten lho. Nek tekan ngono. Baru masuk ngoten. Ya saya ngapal nih kanca-kanca niku batasi. Sampeyan lho batasi wagi mbek muwar lho. Nek gak wong kene lak karo sampean. Nggih ta? Gak karo. Nek gak ono gapura nang ngene wetane pasar iku ndimbangan diwagi ya karo sampean. Nek gak ono batasi ngoten niku ya karo. Nggih, pun. Faminna mamata. Dan di antara kami ada yang sudah mati. Lam yakul min ajrihi syai'an, ya. Lam yakul, yang tidak makan, yang tidak memperoleh ya balasan sedikit pun. Maksudnya balasan dunia. Ana wong hijrah karepe kepengin enak, urip tenang, ngoten lho nggih. Ternyata mati disian, mari hijrah mati. Ya gak iso tenang dalam arti dunia. Katane yang mari nak gone Mekah dikuya-kuya, terus hijrah nang Madinah. Habis itu meninggal lebih dahulu. Ya lam yakul min ajrihi syai'an. Gak ono nggih sing dirasakno oleh krana hijrah iku nek ngene dunya. Belum merasakan enaknya kehidupan di Madinah yang tenang gitu. Nggih, yang damai. Durung ngrasakno suwe mati. Minhum Mas'ab bin Umairin, yaitu Mas'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu yang pegang bendera perang Uhud itu loh, yang meninggal kayak dimutilasi. Iya, karena anggota tubuhnya itu lepas, tangan kanannya putus, telinga-telinganya putus, tangan kirinya putus. Itu Mus'ab itu pada waktu perang Uhud. Perang Uhud itu lah dahsyat tuh Pak, perang Uhud itu. Sampai kemudian Nabi menyebut Uhud sebagai gunung. Uhud itu kan ya setelah peristiwa itu. Namanya kan Bukit Gunung Ir kan. Lalu yang pendek namanya Bukit Rumat itu kan ya karena tempat pemanah itu. Itu namanya kan Gunung Ainain. Gunung Ainain itu. Gunung dua mata. Nama aslinya itu. Nama aslinya kan itu nama aslinya itu. Itu yang dipakai 50 pemanah itu. Nah itu Nabi itu loh terjebak di gubangan itu. Nabi itu, dan dikabarkan mati Nabi itu pada perang Uhud itu. Makanya nanti di akhirat ada gunung itu ya gunung Uhud itu. Ya ono wong siapa itu? Ashabul Kahfi. Wajingnya ono akhirat. Kayak sapi Nabi Soleh. Nah, nanti Nabi Muhammad ini temannya alam itu adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud. Ngoten Pak, sampean mriko ya akan banyak sehingga ya apa ya? Ya diraosno lah koyo ngono ya Nabi. Marang ngono Islam sampai nang Indonesia. Teko wagi misalnya itu.
Jalan Taruna, jepit pada jalan-jalan gang-gang cilik-cilik sampai ke Tapang ini Pak Bagus ini ya ngono Nabi apa sampai ya teli Nabi isoro Nabi ini kayak Mus'ab isoro Mus'ab elok pindah Nabi karepe oleh dolek napa urip sing aman sing tentrem ternyata meninggal terlebih jauh sapi. Dan menurut ceritanya syuhada Uhud itu dimakamkan tidak ngumpul, tercecer. Terus pernah banjir. Nah itu mengapung, akhirnya dikuburkan sehingga ada dua itu. Yang satu itu tempatnya 3 sahabat itu, 3 makam, yang sebelahnya itu yang lainnya. 3 itu ya Hamzah, Mus'ab, yang satu siapa ya itu ya? Yang anak masih pemuda itu loh. Tuh, anaknya orang kaya itu. Tuh. Nah, itu yang dimakamkan di situ itu. Ada yang 3 itu Hamzah, sing tengah-tengah itu Pak, sama ini mereka biasa. Yang tengah-tengah itu kan ada 3 makam. Sementara yang ada di pinggir itu yang lain. Ya itu. Maaf sih Pak, kok bayangmu sampean semerono ngono ya Pak. Merono dan dijelasno lah semerono sampean. Kutila yauma Uhudin, terbunuh pada perang Uhud. Jadi Mus'ab itu terbunuh pada perang Uhud menjadi syuhada. Balam najid manukaffinuhu illa burdatan. Balam najid dan kami tidak menemukan manukaffinuhu apa yang kami pakai untuk mengkafaninya. Illa burdatan, kecuali burda. Burda itu ya wis surban sing gak dawa. Kecuali apa? Burda. Burda itu ya burda Pak. Sampeyan pokoknya nak di Mekah lah, sampeyan ngomong beli burda, sampeyan dikai beli burda. Ya jenenge burda ini bisa. Wis awak dhewe ya surban ngono ae. Kalau istilah burda ya surban. Surban lah macam-macam Pak awak dhewe ngoten. Tuh. Idza ghattaina biha ra'sahu kharajat lijrahu. Idza apabila ghattaina kami menutup dia dengan burda itu ra'sahu kepalanya kharajat lijrahu. Sikile ketok, gak cukup. Ya apa sampean? Wis apile mati terbunuh. Dikubur barek apa? Dikafani barek apa? Burda. Nih. Nek kepala ditutup, sikile ketok. Gak cukup, dawane kae niku gak cukup. Nggih, mungkin dukur bae iki wong Mustafi. Ya sampean bayangno kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu kan lebar dadanya. Itu sekitar lebar 8 dada kita. Tuh. Sing sampean jejer wong 8 atau sampai 10. Dodoi sak pira ya, Ben? Jejer 8, jiro 4 mon, 8 sak mono ngene lah. Berarti tekan kene lah. Dodoi tok. Lah sikile sak pira sampe Nabi Adam? Nek bayangno Nabi Adam dukure sak ngono. Berarti nggih Jabal Rahmah itu duduk dimunggahi Nabi Adam. Digawe lungguh tok. Lha kata ta? Digawe lungguh. Saiki ae wong-wong jare di Jabal Rahmah iku golek jodoh. Jodoh apa Nabi Adam tak kono tobat mek lungguh. Jadi lungguh iku watu sing digawe lungguh niku napa? Bukit. Nah kok ngono? Nah, dodone wong 8 sampai wong 10, Pak. Lah sikile sak pira sampean? Tak. Makane biyen lak gone
Jeddah saiki gak ono sepeda kuwet dene kok Pak nggih. Sing biyen-biyen jarene iku sepeda Nabi Adam. Awak dhewe bayangno, lah sikile sak piro. Rodoe sak mono kuwet dene jarene sepeda sama Nabi Adam. Lah terus sikile sak piro lah kata Pak. Ya sepeda sak mono gede dah sikile ya pasti panjang. Jadi Arafah nak Jabal Rahmah itu ya bahasa ya pancen digawe bancian tok ae digawe napa Pak? Logo. Lah sikile dawa kok sampean. Apa lu sudah dengklek nih? Ya saiki nek munggah nang ngene Jabal Rahmah terus nulis jeneng barang ya gak apa-apa nulis tok ae tulis ae. Sampai sampret. Ana maneh sing gak jeneng. Fotone dibuakno kono ya terserah wong foto dibuakno dia ya gak apa-apa. Ngene keleleran ya dijupuk itu kan sampah lah ngene sampe. Itu kate lapo. Oke. Kepengen umroh ya iku diwaca surat tanah iku. Sing duwe tanah ya. Wanatan. Wa idza ghattaina rijlaihi kharaja ra'sahu. Ya. Tapi kalau ya kami menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Jadi nek ditutup kepalae kaki ketok, nek ditutup kaki kepalae ketok. Tapi kudu ditutup. Fa amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merintah kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam anu ghatiya ra'sahu, untuk menutup kepalanya. Wis tutupen kepalae. Ditutup. Wa anna ja'ala ala rijaihi minal idkhir, dan menjadikan terhadap kedua kakinya yang kelihatan itu ditutup dengan daun, namanya daun idkhir. Godhong ini bikin nutup ya. Bonok ini kan ditutup mek godhong gedang. Ditutup mek godhong jati. Apa saja boleh untuk menutup. Tuh, inilah mengkafani. Nanti ada pembahasan hal-hal yang diutamakan ya terkait dengan kain kafan. Tadi mus'ab itu kayak ngono iku mau. Mus'ab itu. Iku syuhada itu sampai. Syuhada Uhud itu kayak gitu itu. Menurut hadis ini. Riwayatnya Bukhari itu. Nek ditutup kepalai sikile ketok, nek ditutup sikile kepalai ketok. Jadi Nabi tutup penai kepalai, sikile golekno godhong. Sikile tutupen mek godhong-godhong sing ana, pokoke tertutup. Bon, samene kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.